Muslim dan teman-temannya dibunuh tanpa adanya protes dari rakyat Kufah. Yazid juga mengancam membunuh Sayyidina Husain melalui Amr bin Sa'ad bin Al-As. Akan tetapi, beliau sudah berangkat dari Mekah, sehingga rencana pembunuhan itu gagal. Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair meminta Sayyidina Husain agar tidak berangkat menuju Kufah karena rencana Yazid tersebut. Namun, beliau tetap bersikeras. Dalam perjalanan, kabar bahwa Muslim sudah dibunuh baru sampai. Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Husain, "Akan kemanakah kau ya Husain? Apakah kau akan pergi menemui kaum yang telah membunuh ayahmu dan menikam kakakmu Hasan? Urungkan keinginanmu untuk pergi ke sana." Ibnu Abbas juga menyampaikan nasihat agar Sayyidina Husain mengurungkan kepergiannya ke Irak. Ia mengatakan, "Ya Husain, putra pamanku, sungguh aku sangat mengkhawatirkanmu. Warga Irak adalah kaum yang sering tidak setia. Kamu jangan terjebak pada bujuk rayu mereka. Tinggal saja di sini." Sayyidina Husain menjawab, "Putra pamanku, demi Allah, aku mengerti engkau telah memberi nasihat yang baik. Terima kasih. Tetapi aku telah bertekad untuk berangkat ke sana." Ibnu Abbas mengatakan lagi, "Jika engkau harus berangkat, aku berharap tidak membawa anak-anak, perempuan-perempuan, dan keluargamu. Demi Allah, aku khawatir engkau akan dibunuh, sebagaimana Utsman, dan kematian itu disaksikan oleh kaum perempuan, keluarga, dan anak laki-lakinya." Tetapi Sayyidina Husain mengabaikan saran itu. Beliau bergeming dan percaya pada janji warga Kufah yang akan memberinya janji sumpah setia kepadanya. Husain mengatakan, "Saya sudah melakukan istikharah dan Allah memberi petunjuk yang baik. Aku akan berangkat ke sana." Rombongan Sayyidina Husain tiba di Karbala, akan tetapi dihadang oleh 1000 pasukan tentara Bani Umayyah di bawah komando Hur bin Yazid. Setidaknya kurang lebih selama 3 hari, rombongan Sayyidina Husain diisolasi di tempat itu dengan penjagaan yang ketat. Pada pagi hari tanggal 10 Muharram, setelah sholat subuh, pasukan kecil Sayyidina Husain dibagi menjadi 3 bagian untuk memulai sejarah peristiwa Karbala. Pasukan di sebelah kanan dipimpin oleh Zuhair ibnu Qain dan bagian kiri oleh Habib bin Muzahir. Bagian tengah dipimpin oleh Abbas bin Ali bersama Sayyidina Husain. Sementara itu, Sayyidina Husain masih sempat berkhutbah dan meminta tentara Umayyah untuk kembali ke jalan Allah dan Rasul, sehingga Hur ibnu Yazid dan beberapa orang lain ikut bergabung dengan pasukan Husain. Berikut ini khutbah Sayyidina Husain yang memilukan hati. "Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu?
bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga? Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar, karena aku tidak pernah berdusta, tetapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'd, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu eloknya direkam oleh Tariq At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah. Namun, mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar, kecuali Hur ibn Yazid dan beberapa orang lain ikut bergabung dengan pasukan Husain. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Sayyidina Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Simak pula bagaimana Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bercerita bagaimana Sayyidina Husain dibunuh di Karbala pada 10 Muharram atau Asyura. Pasukan memukul kepala Sayyidina Husain dengan pedang hingga berdarah. Sayyidina Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Sayyidina Husain, namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Jil Jausan memerintahkan pasukannya menyerbu Sayyidina Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Sayyidina Husain terbunuh tahun 61 Hijriah. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, 'Mengapa engkau wahai Rasul?' Rasulullah menjawab, 'Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.'" Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa Khalifah dulu.
Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khalifah. Akan tetapi, ada beberapa yang selamat saat kejadian itu. Sejumlah perempuan dan putra Sayyidina Husain, salah satunya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ketika itu, Sayyidina Ali bin Husain sedang sakit parah, sehingga ketika para musuh hendak membunuhnya, sebagian dari mereka berkata, "Cukuplah baginya dengan sakit yang dideritanya ini." Ibnu Ziyad memenjarakan Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain dan para tawanan Karbala. Dia mengirim surat ke Syam dan meminta perintah Yazid selanjutnya. Yazid membalas suratnya supaya para tawanan dan kepala para syuhada di Karbala dibawa ke Syam. Ibnu Ziyad merantai Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain dan memasang belenggu di lehernya. Para tawanan Karbala pun dibawa ke Syam. Konon, menurut beberapa versi, kepala Sayyidina Husain dipisahkan dari tubuhnya, lalu ditaruh di sebuah wadah semacam mangkok besar. Sesudah itu, kepala Sayyidina Husain dibawa ke Damaskus dan diserahkan kepada Yazid. Konon, saat melihat potongan kepala tersebut, Yazid berduka dan menangis. Informasi lain menyebutkan Yazid justru senang dan merasa puas. Beberapa waktu kemudian, Yazid menyerahkan kepada Zainab, yang diusirnya agar membawa kepala itu ke Mesir. Menurut satu versi, perempuan ini lalu mengubur kepala Husain itu di Kairo. Kuburan itu berada di tempat yang kini dikenal dengan Masjid Husain. Sementara tubuhnya dikubur di Karbala, Irak. Ini menurut sebuah versi. Atas seluruh peristiwa ini, apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat Rasulullah di padang mahsyar?